Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita langsung bergabung dengan analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi, Mas Wafi. Iya, Mas Wafi, ini IHSG tadi dibuka ya di zona hijau dengan ya penguatan lebih dari 1% begitu ya. Nah, prediksi Anda sepanjang hari ini IHSG akan seperti apa di awal Maret ini? Ya, memang kalau kita lihat untuk hari ini saja pergerakan IHSG ini banyak sentimen positif ya. Jadi saya masih cukup optimis IHSG masih bisa tutup di teritori positif untuk hari ini. Karena kalau kita lihat sentimen positif ini datang mostly memang dari eksternal ya. Kalau kita lihat kan bursa Amerika kemarin juga ditutup positif, kemudian juga ada sentimen seperti stimulus juga yang kemudian memberikan dampak sentimen positif juga. Dan kalau kita lihat juga dari harga komoditasnya juga kan rata-rata mengalami sentimen positif juga ya, seperti minyak kemudian mengalami kenaikan, komoditas batu bara, kemudian kelapa sawit dan lain sebagainya juga mengalami kenaikan, dan itu juga memberikan dampak positif juga bagi pergerakan IHSG hari ini. Jadi itu tuh pergerakan hari ini. Baik. Nah, IHSG akan bergerak di rentang support resisten berapa hari ini dari Mas Wafi? Ya, kalau saya lihat sendiri untuk pergerakan hari ini range-nya untuk supportnya saya lihat ada di level 6.225, sementara untuk resistennya sendiri ada di level 6.325 untuk pergerakan IHSG. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, Mas, ini bulan ini IHSG dengan volatile namun pergerakannya sempit ya. Ya, ini apa penyebabnya ini, Mas? Ya, kalau kita lihat memang dari beberapa pekan terakhir pergerakan IHSG ini cenderung sideways ya, dan memang ada beberapa faktor. Kalau kita lihat dari faktor eksternalnya sendiri, ini kan ada salah satu penyebab juga dari rencana stimulus juga kan. Kalau kita lihat dari sisi kita komparasi juga dengan yield di US sana juga kan, kemudian memberikan alternatif nih bagi para investor secara global, kemudian untuk melakukan capital outflow, dan sebenarnya sudah dilihat sebenarnya dari di IHSG kan. Kalau kita lihat beberapa satu pekan terakhir saja asing kan cenderung melakukan net sell sebenarnya. Jadi itu kemudian yang menjadi tekanan bagi IHSG dari sisi sektor eksternal. Dari sisi sektor internalnya sendiri kalau kita lihat memang secara valuasi kan IHSG bisa kita katakan sudah cukup mahal ya, dengan kenaikan yang cukup signifikan, fantastis dari mulai awal tahun sampai dengan saat ini. Jadi wajar kemudian bagi para investor domestik dan trader juga kemudian banyak melakukan aksi profit taking. Kemudian mereka wait and see melihat bagaimana nih arah ke depannya, dan saya melihat ini lebih ke arah switching sektoral sebenarnya. Jadi itu yang kemudian pola-pola distribusi ini yang membuat pergerakan IHSG kemudian menjadi cenderung sideways. Baik. Ya, Mas Wafi, ini DPR Amerika Serikat ini sepakati stimulus jumbo sebesar 1,9 triliun US dollar ya. Nah, ini apakah sentimen ini masih berpengaruh terhadap indeks, Mas? Ya, memang secara fundamentally ini merupakan sentimen positif ya untuk jangka panjang memang untuk IHSG kita. Jadi efeknya kalau kita lihat nanti ketika stimulus ini mulai berjalan, kita harapkan nanti dari sisi harga overall harga komoditas juga kemudian akan perlahan-lahan mengalami kenaikan, dan juga nanti akan berdampak juga bagi komponen-komponen IHSG yang terutama berbasis komoditas ya. Mostly kan IHSG kita bobotnya masih banyak saham-saham berbasis komoditas. Dan secara makro juga kita harapkan kan ini juga akan berdampak positif juga. Jadi ini secara jangka panjang memang dampaknya cukup positif. Walaupun mungkin untuk jangka pendek akan ada sedikit tekanan tadi ya. Kalau kita lihat kan satu pekan terakhir saja asing ini melakukan net sell ya. Mungkin itu salah satu faktor ya. Kemudian asing kemudian menarik kembali dananya, kemudian lebih memilih untuk memasukkan ke instrumen investasi kemudian di Amerika sana. Baik. Nah, ini program vaksinasi pemerintah apakah masih menjadi perhatian investor, Mas? Ya, vaksinasi dan perkembangan dari COVID ini juga tentu menjadi salah satu yang dilihat juga ya, yang dipantau juga oleh para investor. Walaupun mungkin dari sisi magnitude-nya mungkin saya lihat sudah tidak sebesar tahun kemarin ya. Jadi, tapi ini tetap menjadi salah satu variabel yang diperhatikan oleh investor. Bagaimana perkembangan nanti
penyebaran vaksin ini, kemudian impact-nya melihat data-data penyebarannya juga yang kalau kita lihat kan sebenarnya angkanya sudah perlahan-lahan mulai mengalami penurunan ya, yang itu juga sebenarnya cukup positif juga. Nanti dampak lainnya kemudian merembet kepada apakah nanti PPKM akan kemudian dilanjutkan atau tidak, dan nanti impact-nya lagi akan melihat bagaimana nanti angka pertumbuhan inflasi, GDP dan seterusnya. Jadi dampaknya memang ini tetap diperhatikan karena dampaknya sebenarnya cukup sistemik nih ke depannya. Banyak faktor yang harus diperhatikan. Baik. Nah, lalu rilis kinerja tahunan emiten apakah masih pengaruhi indeks, Mas? Ya, ini saya lihat juga menjadi salah satu faktor yang cukup penting juga ya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya dari awal tahun sampai dengan saat ini itu kan lebih banyak saham-saham seperti second liner gitu ya, yang kapitalisasi pasar relatif lebih kecil yang kemudian mengalami kenaikan. Sementara saham-saham yang berkapitalisasi pasar cukup besar kan lebih cenderung tertekan gitu ya. Dan saya melihat dengan laporan keuangan full di 2020 ini yang sudah banyak keluar, kemudian event yang kemudian momen yang ditunggu kemudian berikutnya adalah pembagian dividen nih, dan otomatis kalau kita lihat dari secara historical dividen itu dividen yield yang konsisten cukup besar dilakukan oleh emiten-emiten dengan kapitalisasi pasar cukup besar yang kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya itu cenderung mengalami tekanan nih dari awal tahun sampai dengan saat ini. Jadi saya melihat ke depannya ini dari sisi laporan keuangan, kemudian event berikutnya adalah dividen, pembagian dividen. Saya lihat ini akan menjadi momentum bagi para investor ya untuk melakukan akumulasi bagi saham-saham yang kapitalisasi pasarnya cukup besar. Baik, Mas Wafi. Nanti kita akan lanjutkan dengan kita akan ngobrolin soal saham, tapi kita break dulu sebentar. Ya baik pemirsa, tetaplah bersama kami. IDX Opening Bell akan segera kembali usai jeda.